Sebut saja namanya Mawar, dan sang mucikari ini sebut saja namanya Mami. Itu adalah sebutan atau gelar yang disandang oleh sang mucikari atau Germo. Nah, di dalam ceritanya Mawar, dia itu kok bisa jadi PSK. Dia sedikit cerita tentang latar belakang hidupnya. Mawar di usia 15 tahun, dia itu adalah anak pertama dari keenam bersaudara. Di usianya dia 15 tahun, dia itu sudah ditinggalkan bapaknya selama 2 tahun. Bapaknya itu sudah meninggal. Dan selama 2 tahun itu, dia atau Mawar itu sudah sering membantu ibunya bekerja di rumah tetangga-tetangga sekitar. Nah, setelah dia itu sempat lulus SMP, dia meminta izin sama ibunya untuk pergi ke kota. Nah, di kota itu dia ya menjadi seorang asisten rumah tangga, atau Mawar sebut dirinya itu ya pembantu. Karena itu yang dia sebut. Nah, Mawar ini selama bekerja sebagai seorang pembantu, selama ada di Jakarta, dia itu ya penghasilannya ya pas-pasan untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu adik-adiknya yang 5 termasuk ibunya yang bekerja sebagai buruh rumah tangga di tetangga-tetangga sekitar. Niatnya Mawar ke kota ya untuk membantu meringankan beban ibunya. Nah, setelah 1 tahun itu dia hanya mengenal dengan namanya beberapa lingkup kehidupan kota. Nah, salah satu teman, sebut saja di sini namanya Melati. Melati ini sering ngobrol dengan Mawar. Mawar, kamu ini kan jadi tulang punggung di rumah. Kamu tentunya kepingin kan bantu adik-adik kamu, bantu ibu kamu. Iya, terus kenapa Melati? Ya, saya ini Mawar ngomong seperti itu sama kamu itu karena ya saya kepingin membuat kamu, hidup kamu dan keluarga kamu itu lebih tercukupi. Maksudnya apa Melati? Ya, maksud saya ini ya kamu biar dapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Pekerjaan apa sih? Emang ada? Saya ini kan cuma lulusan SMP. Ya, emang pekerjaan kamu apa? Kata Mawar, kamu ikut saja sama saya. Nanti pas kamu libur sama majikan kamu, bilang saja kamu mau ke teman kamu. Bilang saja kayak gitu. Nah, singkat cerita, Mawar ini ngomong sama majikannya, pamitan izin keluar untuk bersama temennya. Tidak disebutkan dengan siapa. Mawar bersama Melati itu datang ke salah satu tempat yang waktu pertama kali Mawar ini melihat, dia itu tidak tahu kalau di situ adalah lokalisasi tempat para hidung belang itu memuaskan nafsu. Nah, ketika Mawar bersama Melati ini datang, dia ketemu dengan salah satu wanita yang bertubuh gembal, bertubuh gemuk dengan senyuman. Nah, Melati ini memperkenalkan Mawar ini dengan sang mucikari, yaitu Mami. Mami, ini aku bawa teman namanya Mawar. Maminya itu senyum-senyum sama Mawar. Kamu masih perawan? Itu pertama kali ditanya Mawar sama si Mami. Ya, Mawar ini menjawab apa adanya. Dia tuh seorang gadis lugu yang baru pertama kali masuk di lokalisasi. Mawar itu tidak tahu sama sekali kalau itu adalah seorang mucikari. Benar-benar tidak tahu. Dijawab oleh Mawar, iya Bu, saya masih perawan. Jangan panggil ibu, panggil saja saya Mami. Nah, tidak berselang lama, Melati ini mengajak Mawar itu ke salah satu ruangan, yaitu ruangan tempat di mana Mami itu seperti bekerja. Nah, di dalam ruangan itu, Mami yang dijelaskan oleh Mawar itu ngobrol dengan Mawar. Sementara Melati itu meninggalkan Mawar sampai di dalam ruangan itu. Mawar benar-benar bingung. Tapi dijelaskan oleh sang mucikari, yaitu Mami, kamu kepingin dapat duit banyak, kamu kepingin hasil banyak, kamu pingin kan bantu adik-adik kamu. Nah, waktu itu Mawar mendapatkan penjelasan tentang hasil yang begitu banyak, terus bisa mencukupi untuk kebutuhan adik-adiknya yang di kampung, terus bisa membuat dirinya lebih baik secara finansial, secara ekonomi. Mawar ini tidak menolak, tapi dia tidak tahu pekerjaan apa. Yang menurut di dalam pikirannya Mawar pertama kalinya, ya dia akan bekerja di rumah bersama Mami, menjadi seorang pembantu. Ternyata tidak. Pertama kali Mawar melakukan hubungan dengan lelaki hidung belang, dia itu merasakan bagaimana ketakutan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa. Gadis yang tidak tahu apa-apa harus melayani seorang lelaki yang sudah usianya sudah umur. Itu benar-benar dirasakan oleh Mawar.
Dan itu malam pertama, dan semenjak saat itu Mawar tidak diizinkan pulang ke rumah majikannya sampai majikannya mencari-cari Mawar. Nah, majikannya itu udah tahu kalau Mawar itu sudah menjadi seorang PSK. Di dalam pekerjaannya Mawar dalam satu malam itu dia melayani itu hampir 2-3 kali lelaki hidung belang. Nah, pendapatannya Mawar dengan usia yang masih muda, itu banyak tamu itu seperti ngantri sama Mawar. Nah, ini membuat Melati atau temennya Mawar itu merasa ya sangat seneng lah, karena Mawar itu bisa tercukupi semua kebutuhannya. Tapi tidak dengan Mawar. Mawar merasa kalau dirinya sudah tertipu sama Melati. Dia sempat marah-marah dengan Melati. Sudahlah Mawar, kamu gak usah ngomong dosa. Yang penting kamu ini kan tulang punggung, kamu bisa ngirimin adik-adik kamu, ibu kamu. Sekarang kamu sudah merasakan seminggu ini dan sebulan ini, kamu sudah ngirim berapa kali? 4 kali di jasa Mawar. Nah, kamu merasakan sendiri kan? Tinggal lanjutin aja. Orang tua kamu ini tidak tahu kok kamu itu kerjanya apa. Itu kata Melati. Dan penjelasan dari Melati ini tidak bisa dipungkiri oleh Mawar kalau dia itu memang menjadi tulang punggung. Nah, singkat ceritanya, setengah tahun itu Mawar mengungkapkan keinginan hatinya, keinginan jiwanya untuk berhenti menjadi seorang PSK. Ya mungkin waktu itu merasa kalau dirinya sudah cukup, bisa mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Tapi di saat Mami ini mengajak Mawar, itu Mawar diajak ke salah satu tempat yang ternyata di situ adalah seorang dukun. Nah, di dalam rumahnya sang dukun, Mawar ini dikasih air, dan seketika itu Mawar sudah tidak sadar diri. Dia itu diapakan itu tidak tahu. Nah, singkat cerita, setelah sadar, dia itu dijelaskan sama sang dukun. Dan Mami ini juga ngomong sama si Mawar, Mawar, kamu tetap mau pulang apa enggak? Kalau mau pulang ya silahkan. Mami enggak mau ngikat. Enggak, Mi, saya mau masih bekerja dengan Mami. Itu kalimat yang terucap dari Mawar. Jadi seakan-akan dia sudah lupa dengan keinginannya yang ingin berhenti menjadi PSK. Itu tiba-tiba dia lupa. Dan bukan itu saja, si Mami ini meminta sama si Mawar, Mawar, kamu kan masih mau bekerja sama saya? Iya, Mi, kenapa? Kamu kepingin kan dapat yang lebih banyak? Iya, Mi. Terus bagaimana Mi caranya? Kamu sekarang kan sudah merasakan tamu kamu itu semalam itu kan cuma 2, kadang 1, kadang tidak ada. Lah terus gimana Mi biar dapat pelanggan yang lebih banyak? Kamu mau ndak? Mami minta sama kamu itu pakai susuk aja. Pakai susuk biar para tamu itu ketika melihat kamu itu langsung kepinginnya sama kamu. Iya, Mi. Iya, Mi. Saya mau, Mi. Soalnya kan di tempat pekerjaannya Mami itu kan banyak saingannya. Iya, Mami tahu. Makanya kamu harus pakai susuk. Iya, Mi, saya mau. Itu kata Mawar. Nah, singkat cerita, setelah Mawar ini mengiyakan keinginan Maminya, dan ketika diminta telanjang, Mawar ini ya membuka itu dengan sukarela, karena mungkin sudah pekerjaannya dan kebiasaannya dia melayani lelaki hidung belang di hadapan sang dukun itu tidak ada risih-risihnya. Itu Mawar. Nah, saat itu Mawar itu diminta membuka selangkangannya, dan di situ sang dukun itu menaruh susuk di bagian alat kelaminnya, di bagian vaginanya. Itu yang dialami Mawar. Dia dikasih susuk, ditaruh susuk di bagian vaginanya. Nah, singkat cerita, setelah dia yang awalnya menginginkan untuk berhenti melanjutkan sebagai pekerja seks komersial, yaitu PSK, setelah dia memakai susuk, semalam dia itu melayani tamu itu hampir 5 kali, bahkan sampai 6 kali. Itu terjadi setiap malam. Dan itu hasilnya benar-benar membuat Mawar itu semakin banyak pendapatannya. Tapi di sini yang diceritakan Mawar, ternyata di satu blok atau seperti rusun kalau yang diceritakan Mawar, itu tempat itu tidak terlihat seperti lokalisasi pada umumnya, itu seperti rusun. Dan di situ ada 25 pekerja seks komersial yang diketuai oleh sang Mami tadi. Itu semuanya sudah pakai susuk, dan setiap malam para pekerjanya Mami ini melayani itu sampai 5-6 kali, dan semuanya itu rata.
Dan itu berlangsung terus menerus sampai dalam waktu kurunnya tahun, bukan bulan lagi. Ini singkat ceritanya 2 tahun. Temennya Mawar yang mengajak itu Melati itu sempat cerita sama Mawar kalau dia mengeluh, dia sudah merasa tubuhnya sangat lelah, dia merasakan bagaimana dia sudah tidak ingin menjadi seorang PSK. Dan saat si Melati ini bersama Mawar ingin menghadap si Mami, yang maksudnya ingin berhenti menjadi seorang PSK, sang Mami itu tiba-tiba membentak, "Apa kamu bilang Melati? Kamu mau keluar? Gampang sekali kamu mau ngomong keluar. Kamu itu sudah saya kasih hidup di sini. Kamu sudah enak. Apa sih yang kurang dari Mami? Kamu sudah bisa bangun rumah di kampung. Itu semua karena siapa? Karena Mami. Itu balasanmu sama saya," kata Mami ngomong sama Melati yang didengar Mawar. Dan Melati ini hanya bisa menunduk. "Baiklah kalau kamu memang mau keluar, tapi jangan harap keluarnya kamu ini bisa enak." Camkan itu. Dan mendengar jawaban dari sang mucikari, yaitu si Mami tadi, Melati tidak berani ngomong apa-apa. Tapi di lain waktu, tanpa sepengetahuan Mami, Melati ini kabur. Hanya ngomong sama Mawar, "Mawar, pokoknya saya harus pulang kampung. Saya harus pulang kampung. Apapun yang terjadi, pokoknya saya mau pulang kampung." Dan disitulah Mawar terakhir ketemu dengan Melati. Semenjak saat itu, geger beberapa PSK yang lain termasuk Mawar itu ditanya terus-menerus, "Di mana Melati? Di mana Melati?" Tapi sang Mami ini malah menenangkan semuanya. "Sudah, gak usah kamu tanya Melati. Dia dimanapun berada, dia tidak bisa lepas dari aku. Dia pasti akan balik lagi." Itu ungkap Mami. Dan tidak berselang lama, sekitar 3 bulan semenjak Melati itu kabur, Mawar ini pulang kampung. Dia teringat akan Melati yang ada di kampung sebelah. Mawar ini menjenguk, dan betapa kagetnya Mawar ketika mendengar Melati ini sudah meninggal. Dan waktu itu Melati sempat nanya, kenapa Melati ini bisa meninggal? Ada yang mengatakan kalau Melati itu disantet. Ada yang mengatakan kalau Melati itu meninggal karena HIV. Ada yang mengatakan kalau Melati itu meninggal karena ditumbalkan. Itu sekitar 3 bulan semenjak Melati kabur. Dan saat Mawar ini menjenguk, dari salah satu saudaranya Melati itu mengatakan bagaimana kejadian yang dialami oleh Melati semenjak dia pulang dari Jakarta, dari pekerjaannya. Dia itu mengalami sakit-sakitan, tubuhnya kurus, dan tatapannya sudah seperti melongo, kayak orang yang sudah tidak punya arah. Setiap diajak ngobrol itu responnya lambat. Dan bukan itu saja, di bagian alat kelamin yaitu vaginanya, dari cerita orang tuanya itu keluar darah. Sampai orang tuanya itu memeriksakan ke medis, ke rumah sakit, ternyata si Melati mengidap HIV. Dan di situ orang tuanya itu sempat menanyakan, kenapa HIV itu bisa menjangkit anakku? Nah, di situ Melati sempat cerita sama orang tuanya kalau dia itu bekerja sebagai PSK. Nah, disitulah orang tuanya tahu kalau pekerjaan Melati selama bertahun-tahun itu ternyata menjadi seorang PSK. Tapi bukan hanya masalah penyakit aidnya saja yang diceritakan salah satu saudaranya Melati ini. Setiap malam itu yang dialami Melati, dia tuh sering ketakutan, teriak ketakutan, menangis sendirian. Nah, sempat diundang praktisi, katanya itu kalau yang dialami Melati itu seperti disantet. Tapi bukan itu saja. Yang dialami Melati itu seperti ada sosok yang selalu hadir dan datang di rumah Melati, yang bisa saja mengancam Melati. Dan singkat ceritanya, Melati, kabar terakhir yang dikatakan saudaranya, yang diceritakan ke Mawar, kalau Melati itu meninggal karena ditumbalkan. Nah, yang menumbalkan itu siapa? Dan dalam pikirannya Mawar yang dijelaskan oleh saudaranya Melati ini, Mawar sudah menduga kalau semuanya itu tidak lain karena ulah sang majikannya, yaitu si Mami, sang mucikari. Itu saat Mawar itu menjenguk temannya yang ternyata sudah meninggal. Nah, singkat ceritanya lagi, Mawar yang akhirnya harus kembali bekerja sebagai seorang PSK. Bertahun-tahun dia menjadi pelayan dari lelaki hidung belang, melayani setiap malam, setiap waktu.
Sampai satu waktu di usianya dia yang sudah 25 tahun, bukan hanya Melati yang mengalami kejadian yang mengerikan, tapi beberapa teman PSK-nya itu ada sekitar hampir 4 temannya Mawar yang mereka semuanya kabur dan mengalami kejadian yang tragis. Seperti kayaknya mereka atau teman-temannya Mawar ini, mereka itu ditumbalkan oleh sang mucikari, itu Mami. Nah, di dalam kehidupannya Mawar yang sebagai seorang PSK ketika dia usianya sudah 25 tahun, dia merasakan kalau dirinya juga sudah kepingin berhenti. Dia sudah merasakan bagaimana hidup yang sangat sia-sia, penuh dengan dosa, penuh dengan segala maksiat. Di situ Melati kenal dengan salah satu lelaki. Sewaktu dia dikontrakan, lelaki itu datang, sebut saja namanya Agus. Nah, Agus ini yang mengenal Mawar itu awalnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Mawar. Nah, dalam perkenalannya dengan Agus ini ingin sekali itu meminang, bahkan mengajak Mawar itu menikah. Nah, waktu itu Mawar yang merasa dirinya itu sudah sangat kotor, sangat hina, ingin sekali menjelaskan ke Agus bahwa dia itu seorang PSK. Rasa malu itu benar-benar dirasakan oleh Mawar ketika dia pingin sekali ngomong sama Agus bahwa dia itu tidak layak. Karena Agus yang dikenal Mawar, yang diceritakan Mawar, yang saat itu seorang Agus benar-benar secara serius dia datang, dia mendekati. Tapi kedekatannya Agus dengan Mawar ini berusaha untuk menghindar karena ya merasa kasihan sama Agus. Kenapa lelaki yang baik seperti Agus harus dekat dengan dia, yaitu Mawar yang seorang PSK. Sampai hubungan itu terjalin kurang lebihnya setengah tahun. Singkat ceritanya, Agus ternyata sudah tahu kalau Mawar itu adalah seorang PSK. Jadi bukan Mawar yang menceritakan sendiri kalau aku adalah PSK, bukan. Tapi Agus ini yang mengetahui kalau Mawar itu seorang PSK. Di situ Agus bilang sama Mawar, apapun pekerjaanmu saat ini, itu semua bisa kita rubah dengan cara membenahi hidup kita. Asalkan kamu mau berhenti dari pekerjaan kamu. Aku masih mau menerima kamu apa adanya. Di situ Mawar benar-benar tersentuh hatinya sampai dia tidak bisa menahan air mata. Betapa terharunya seorang lelaki yang masih lajang, yang kepribadiannya begitu luar biasa, mau menerima seorang PSK yang sudah sangat hina. Mawar sebenarnya waktu itu menolak. "Nggak, Mas Agus, kamu bukan untuk saya ini orang yang hina. Saya ini bukan untuk kamu. Kamu masih bisa memilih wanita yang lain. Kamu masih bisa memilih dan mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku." Tapi jawabannya Agus, "Tidak, aku tetap ingin bersama kamu. Aku tidak melihat dari masa lalu kamu. Yang paling penting, kamu harus merubah diri kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu melakukan semua ini karena terpaksa. Kamu ini menjadi tulang punggung keluarga kamu. Aku tahu." Di situ Mawar benar-benar tidak bisa menahan air mata. Betapa bahagia, terharunya, sedihnya campur aduk jadi satu. Seorang lelaki mau menerima dia padanya. Nah, semenjak saat itu Mawar ini bilang sama si Mami, "Mami, saya ingin berhenti, izinkan saya keluar." Tapi jawaban si Mami, "Kamu mau keluar? Jangan harap kamu keluar. Kamu ini adalah aset saya. Kamu ini adalah karyawan saya. Kalau kamu mau keluar dan kabur seperti yang lain, kamu sudah lihat dan dengar sendiri, mereka itu mati, mereka itu meninggal. Kamu mau, silahkan kamu keluar. Tapi jangan harap kamu bisa selamat setelah kamu keluar." Itu ancaman dari Mami. Dan saat itu Mawar benar-benar takutnya bukan main karena sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri kelima temannya itu sudah meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Tubuh yang kurus, bagian alat kelaminnya berdarah. Ini yang membuat Mawar itu benar-benar bingung antara dia berhenti demi Agus atau melanjutkan.
Kalau dia berhenti menjadi seorang PSK, nanti dia juga takut kalau nanti kematian atau siksa dari sang mami karena dia dekat dengan dukun. Ketakutan itu dirasakan oleh Mawar, bener-bener. Dan selang 1 bulan semenjak Mawar ini ngomong sama mami, berpikiran untuk keluar, dia itu tidak berani ngomong sama Agus. Dan tapi si Agus ini mengajak Mawar untuk pulang kampung, bilang sama ibunya kalau dia siap menikah. Nah, hal itu yang membuat Mawar itu semakin bingung, sampai akhirnya Mawar ini ngomong sama si Agus, "Mas Agus, bukannya saya tidak mau menikah dengan kamu, tapi saya itu takut, Mas. Saya takut beberapa teman-teman saya yang keluar dan kabur dari sang mucikari itu si mami, mereka itu meninggal. Dan bukan hanya itu, mereka itu katanya itu ditumbalkan." Ketika Agus mendengar kata ditumbalkan, Agus merespon apa yang dikatakan Mawar. "Kamu tidak usah takut, Mawar. Kematian hanya milik sang pencipta, bukan sama sang mucikari, bukan sama si mami kamu. Kamu mau ndak saya ajak pulang kampung untuk menikah?" Dijawab sama Mawar, "Saya mau, Mas, tapi saya tidak mau menyakiti kamu. Nanti kalau terjadi apa-apa denganku bagaimana?" Sudah, semuanya pasrahkan saja sama yang di atas. Singkat ceritanya, Mawar ini akhirnya kabur pulang kampung bersama Agus. Dan Agus ini ngomong sama orang tuanya Mawar kalau dia mau menikah. Di usia hampir 26 tahun, Mawar akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Agus. Tapi di balik pernikahannya itu baru 1 minggu, kejadian yang di luar nalar itu dialami oleh Mawar. Mawar ini merasakan dirinya itu seperti keinginan saat dilokalisasi. Dia harus meminta suaminya itu melayani setiap malam itu sampai 6 kali. Dan ini membuat Agus itu merasa tidak wajar. Nah, saat itu Agus bilang sama Mawar, "Mawar, saat aku melakukan hubungan denganmu, ini yang aku kenal kamu, Mawar, itu bukan Mawar." "Maksudnya apa, Mas?" tanya Mawar lagi. "Jujur jawab sama saya," kata Agus. "Kamu ini pernah melakukan sesuatu atau pasang susuk atau apa?" Di situ Mawar baru ingat. Hampir 8 tahun yang lalu dia ingat bersama maminya dia pernah dipasang susuk di bagian vagina. Di situ dia baru ingat, "Iya, Mas, saya pernah pakai susuk ini, Mas, di bagian vagina." Itu yang dijelaskan Mawar ke Agus. Dan saat itu Agus ini meminta Mawar untuk ikut ke tempat Pak Kiai. Tapi yang terjadi dengan Mawar di keesokan harinya, tepat 8 hari, sesuatu terjadi sama Mawar. Seperti ada serangan gaib yang dialami oleh Mawar. Ketika dia sudah diketahui kabur oleh sang mami, Mawar ini merasakan kalau dirinya itu seperti ada yang menindih, ada yang merasuki, bahkan mengancam dirinya. Itu merasakan kalau tubuh itu seperti susah untuk bergerak. Itu ketika hendak dibawa ke Pak Kiai, itu dirasakan oleh Mawar. Dan perasaan itu membuat Agus itu sampai tergesa-gesa datang ke rumah Pak Kiai. Nah, di rumah Pak Kiai ini singkat ceritanya, Mawar itu diruqyah. Nah, penjelasan dari Pak Kiai, ternyata susuk yang selama ini ada di tubuh istrimu itu Mawar itu harus dikeluarkan. Tapi bukan itu saja masalahnya. Ada sosok sekelas siluman atau iblis ini sedang mengincar, sedang memperhatikan Mawar. Dan yang saya khawatirkan, kata praktisi, sosok itu akan bisa menimbulkan petaka untuk Mawar, yang tak lain bisa membuat Mawar ini celaka, mungkin bisa menimbulkan kematian, karena sosok ini bukan sosok jin biasa, ini sosok pesugihan. Nah, di situ Agus meminta praktisi, "Tolong pakai bagaimanapun caranya agar istriku selamat." Sampai singkat ceritanya, Mawar itu harus diruqyah sampai 41 hari sama Pak Kiai dan dilindungi dengan berbagai macam cara, seperti dengan cara melakukan sholat tobat dan sebagainya. Itu sudah dibimbing oleh Agus, tapi dilanjutkan kembali sama Pak Kiai. Dan selama 41 hari diruqyah oleh Pak Kiai, Mawar harus mengalami beberapa kejadian yang bisa saja mengambil nyawanya. Dia merasakan leher yang dicekik, tubuh yang ditindih,
Tapi semuanya itu membuat Mawar itu semakin kuat bahwa kamu tidak mungkin membunuhku. Ini yang membuat dia itu semakin kuat selama 41 hari itu. Singkat ceritanya, dia tuh gak lolos dari sosok siluman yang ingin menumbalkan dirinya. Yang tak lain adalah sosok yang disuruh atau yang menjadi sesembahan dari si Mami. Nah, singkat cerita, setelah beberapa tahun semenjak melangsungkan pernikahan dengan si Agus, dia dikaruniai anak. Tapi dari beberapa teman kerjanya yang ada di kota itu memberikan kabar sama si Mawar kalau sang mucikari, yaitu si Mami ini, mengidap penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Terus sakitnya itu juga sudah sangat lama tidak sembuh-sembuh. Dari medis, dari apapun, bahkan dukun seorang itu datangkan untuk mengobati Mami. Ternyata semuanya itu tidak membuat Mami itu sembuh. Hampir singkat cerita sampai 4 tahun semenjak pernikahan Agus dengan Mawar. Mawar yang lolos dari tumbal pesugihannya si Mami. Maminya ini merasakan 4 tahun lamanya tersiksa. Sampai seluruh karyawan yaitu para PSK-nya itu kabur semuanya. Dia hancur berantakan dan Mami pun harus meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Itu si Mami, orang yang gagal menumbalkan Mawar. Itulah sekelumit kisah dari Mawar, bagaimana dia pernah terjerumus ke dalam lubang yang sangat kelam, yaitu pernah menjadi seorang mantan PSK. Tapi semoga kisah ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.